Aksi kriminal jalanan di Jakarta dan sekitarnya seolah terus terjadi tanpa henti. Kondisi ini membuat ibu kota negara mendapat julukan baru Jakarta Gotham City karena tingkat kriminalitas yang tinggi. Begal, penjamretan, hingga pencurian kendaraan bermotor mengintai sepanjang hari. Tidak hanya di kala malam, namun kejahatan ini juga nekat dilakukan sebelum matahari terbenam. Lalu mengapa kejahatan di jalanan marak terjadi saat Jakarta dinobatkan sebagai kota teraman kedua di Asia Tenggara? Inilah episode ke-74 di Poin Investigasi. Saya Dipo Nurbahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari sudut-sudut gelap ibu kota DKI Jakarta. Dan saudara, saya telah tiba di Jalan Arjuna Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, yang menjadi lokasi pembegalan sadis di ibu kota DKI Jakarta. Bahkan di area sekitar sini, korban seolah seperti bertelungkup untuk kemudian berlindung dari tebasan senjata tajam yang dilayangkan oleh salah satu terduga pelaku. Di sekitar sini saya tiba-tiba dijegal orang tidak dikenal, lalu saya melarikan diri, motor saya tinggalkan, mereka masih mengejar saya. Dalam video yang kemudian beredar, Mas seperti dikejar dengan kendaraan roda 2 ya? Iya, kendaraan roda 2. Saya berlari setelah ke arah sini dan saya dijatuhkan di sebelah sana, dikeroyok kembali. Artinya para pembegal tidak hanya menyasar motor Mas, Ya, tapi juga berniat melukai Mas. ya. Kami dengan penuh keyakinan kami membentuk Satgas Pemburu Begal. Kami telah mencatat 1.283 laporan kejahatan jalanan. Saya akan masuk, saudara, ke Polres Jakarta Pusat dan melihat seperti apa persiapan patroli. Dan itu juga ada yang push up, saudara, saya akan lihat. Satu. Orang tadi diduga membawa narkotika. Saya akan ajak Anda, saudara, untuk melihat lebih ke depan karena sudah ada kon ya, dan juga ada plang. Ada beberapa orang ya nampaknya akan dibawa ke kantor polisi. Buat apa? Buat maling, Pak. Sehari target berapa motor? Ini di salah satu fasilitas kesehatan ya. Ya. Pelaku menggunakan senjata api. Ya. Dan tidak hanya satu, tetapi juga 2 senjata api. Dalam konteks ini adalah pola-pola kejahatan tidak lagi menjadikan ketakutan terhadap keberadaan aparat penegak hukum. Saudara, tingkat kriminalitas di jalanan kian hari kian memberi sinyal bahaya. Bahkan kurang dari 1 bulan atau tepatnya sejak tanggal 1 Mei hingga 22 Mei 2026, hampir terdapat 1.300 laporan kejahatan di jalanan yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Secara umum, modus dari para pelaku tentu berkomplot. Tetapi yang menarik adalah ada sekelompok pelaku yang bahkan telah melakukan aksi kejahatan di jalanan di lebih dari 100 titik. Salah satu aksi begal sadis yang menyita perhatian publik terjadi di Jalan Arjuna Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Aksi pembegalan terjadi pada dini hari tanggal 4 Mei 2026. Saat itu terlihat korban menepi di pinggir jalan. Tapi tak lama kemudian, 4 orang pelaku datang menghampiri dan langsung mengancam korban dengan senjata tajam untuk serahkan sepeda motor. Korban lalu menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam gorong-gorong. Setelah berhasil merampas handphone dan motor korban, pelaku tetap mengancam korban dengan mengayunkan senjata tajam ke arah punggung korban.
Aksi begal di Jalan Arjuna itu hanya satu dari 1.283 kasus laporan kejahatan jalanan yang tercatat di Polda Metro Jaya sepanjang tanggal 1 hingga 22 Mei 2026. Mayoritas laporan berupa pencurian dengan pemberatan sebanyak 651 kasus, disusul pencurian biasa sebanyak 396 kasus, dan sebanyak 209 kasus pencurian kendaraan bermotor, serta 27 pencurian dengan kekerasan termasuk begal di dalamnya. Dari total laporan tersebut, sebanyak 870 kejahatan berhasil diungkap dengan total 173 tersangka yang berhasil ditangkap. Di antara ratusan tersangka, 3 diantaranya adalah penjamret yang telah beraksi di 120 lokasi. Korbannya antara lain adalah 4 orang warga negara asing. Salah satunya adalah WNA Italia yang handphonenya dijamret di Bundaran HI pada 14 Mei lalu. Respon tingginya angka kriminalitas jalanan, Polda Metro Jaya membentuk tim pemburu begal yang beroperasi selama 24 jam di wilayah yang dianggap rawan kriminalitas. Kami dengan penuh keyakinan kami membentuk Satgas Pemburu Begal, bahwa dari mulai periode 1 Mei hingga 22 Mei 2026 kami telah mencatat 1.283 laporan kejahatan jalanan. Dan saudara, saya telah tiba di Jalan Arjuna Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, yang menjadi lokasi pembegalan sadis di ibu kota DKI Jakarta. Saya akan gambarkan terlebih dahulu secara umum, saudara, bahwa Jalan Arjuna Selatan ini adalah jalan alternatif yang biasanya digunakan oleh para pengendara yang hendak melintas dari arah Tomang menuju ke arah Kebonjeruk ataupun sebaliknya. Tetapi yang tentu menjadi perhatian adalah ketika malam hari, Jalan Arjuna Selatan ini dapat dikatakan cenderung sepi. Saya akan tunjukkan saudara, pada tanggal 4 Mei 2026 terjadi aksi pembegalan sadis yang terekam oleh kamera CCTV yang berada persis di depan saya, saudara. Dan dari kamera CCTV tersebut saya akan tunjukkan visualnya bahwa terekam jelas ada satu pengendara yang kemudian sedang berhenti di titik ini, saudara. Kemudian ada 2 kendaraan motor yang menghampiri dan langsung melakukan aksi pembegalan. Tetapi yang kian menjadi ironi adalah bahwa para pelaku menggunakan senjata tajam. Dan karena kondisinya saat itu dapat dikatakan terdesak, pengendara tersebut turun ke selokan yang ada di sini, saudara. Dan meskipun korban ini sudah masuk ke selokan, tetapi para pelaku ini tidak berhenti untuk kemudian mengarahkan senjata tajam tersebut ke korban. Bahkan di area sekitar sini, korban seolah seperti bertelungkup untuk kemudian berlindung dari tebasan senjata tajam yang dilayangkan oleh salah satu terduga pelaku, saudara. Kita tahu udah ada di sini, tangannya udah berdarah, udah ini diajak sini sama tamu itu. Iya. Yang diambil apa aja? Motornya doang. Motor doang. Handphone nggak? Iya, motor sama HP. Saudara, selain kota Jakarta Barat, wilayah Jakarta Pusat juga menjadi salah satu kota paling rawan di ibu kota DKI Jakarta terkait dengan tindak kriminal di jalanan. Sejumlah kejahatan pernah terjadi. Kita tentu masih ingat ada 2 kasus penjambretan yang dilakukan kepada warga negara asing, yang pertama di Bundaran HI dan juga di Sawah Besar. Tidak hanya itu, kasus pembegalan juga marak terjadi, dan yang paling viral adalah di kawasan Gambir, termasuk juga di Kemayoran, Jakarta. Saya sudah berada di Polres Jakarta Pusat, saudara. Saya akan mengikuti patroli untuk melihat titik-titik rawan kriminalitas, dan saya juga akan memastikan seperti apa suasana mencekam di ibu kota DKI Jakarta yang belakangan selalu diselimuti oleh tindak kejahatan. Saya akan masuk, saudara, ke Polres Jakarta Pusat dan melihat seperti apa persiapan patroli untuk kemudian betul-betul memastikan kondisi malam Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Pusat ini, dalam kondisi yang aman. Dan bisa dilihat ya, ini kondisi apel. Izin, Pak. Oke.
Dan inilah sejumlah personil gabungan yang sedang melakukan kegiatan apel. Saya akan tunjukkan lebih dekat, saudara. Bisa lihat ya, tidak hanya polisi, tetapi juga ada personil TNI dan juga Satpol PP yang turut ikut dalam proses patroli dan dipimpin secara langsung, saudara, oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold Huta Galung, dan juga ada Dandim, dan juga ada Satpol PP. Baik saya selaku Kapolres, Bapak Dandim, dan Kasatpol PP juga akan bersama-sama. Semua itu kita akan laksanakan secara skala besar dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan jalanan. Saudara, untuk mengetahui apa sesungguhnya tujuan dari patroli yang kemudian dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat, termasuk seberapa masif sebenarnya tindak kejahatan jalanan yang terjadi di Jakarta Pusat, saya akan tanyakan secara langsung kepada Kapolres Metro Jakarta Pusat, ada Kombes Pol Reynold Huta Galung, dan juga di sebelahnya ada Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat, Letkol Infantri Ahmad Alam Budiman, dan juga ada Kasatpol PP Purnama. Pertama saya ingin tanyakan Pak Kapolres bahwa Polda Metro Jaya menyebut setidaknya dalam 1 bulan terakhir tindak kriminalitas di jalanan meningkat cukup drastis. Seberapa masif sebenarnya tingkat kriminalitas di jalanan yang terjadi di Jakarta Pusat? Melihat dari crime total yang ada, baik di bulan ini, yaitu bulan Juni dengan bulan Mei, itu cenderung malah laporan yang ada kurang lebih per bulan itu kita bisa menggapai 120 laporan. 120 laporan polisi, termasuk Polres dan polsek-polsek. Kita tahu juga ada upaya pembegalan ataupun pencurian motor di Jalan Angkasa, Pak. Di area Kemayoran hanya berjarak kurang lebih 2 km dari kantor Polres Jakarta Pusat. Pertanyaan saya adalah apakah para pelaku kejahatan ini sudah dapat dikatakan lebih berani melakukan aksinya atau bahkan mungkin sudah tidak takut lagi kepada aparat kita? Kita melakukan pemeriksaan terhadap narkotika ataupun obat-obat terlarang. Mengapa? Karena terindikasi beberapa pelaku kejahatan itu setelah dilakukan untuk tes urin ternyata positif. Saya ingin ke Pak Dandim bahwa kita tahu, Pak, begitu marak kasus tindak kejahatan di jalanan, polisi juga sudah melakukan patroli, dibantu juga dengan TNI. Apa yang kemudian TNI berikan dukungan kepada Polri untuk memberantas tindak kejahatan di jalanan ini, Pak? Kami mendapatkan surat dari Bapak Kapolres tentunya kepada kami untuk memberikan bantuan, baik bantuan personil terhadap titik-titik rawan yang ada di sekitaran Jakarta Pusat. Bahwa ada yang menganggap penggunaan kekuatan dari TNI untuk kemudian ikut terjun dalam patroli pelanggaran pidana sipil ini dinilai berlebihan. Bagaimana tanggapan Pak Dandim? Menurut saya, apabila itu dianggap berlebihan, tentunya saya sangat tidak setuju. Karena semua berdasarkan aturan yang ada, di mana semua itu juga berdasarkan permintaan dari Polri. Saya sedang berada di motor milik Satpol PP, saudara, yang mengikuti proses patroli malam yang digelar oleh Polres Metro Jakarta Pusat dengan sejumlah aparat gabungan lainnya. Bisa dilihat ya, di bagian depan dan juga di bagian belakang begitu banyak polisi dan juga aparat gabungan yang menyisir Jalan Kemayoran di Jakarta Pusat. Ada kurang lebih ratusan personil yang diturunkan untuk betul-betul memastikan Jakarta di malam hari dalam kondisi yang aman di tengah begitu banyaknya kasus penjambretan, pembegalan, dan juga tindak kejahatan lainnya di jalanan. Terus saya akan tunjukkan situasi malam hari di Jakarta, tepatnya di Bundaran HI. Tadi saya sudah
berkeliling ke sejumlah titik dan ini adalah personil gabungan yang nampak berhenti ya, bisa dilihat berhenti untuk kemudian memastikan kondisi di Bundaran HI ini dalam kondisi yang aman pada malam hari. Tadi saya sudah melewati sejumlah titik mulai dari Kemayoran, kemudian juga Gunung Sahari, Medan Merdeka Barat, kemudian tadi saya melintasi Monas tentunya. Ketika memasuki Bundaran HI ada beberapa titik-titik yang memang nampaknya ada keramaian. Saya akan coba ajak berbincang saudara Kepala Bagian Operasional Polres Metro Jakarta Pusat dengan AKBP Kahfi. Pak Kahfi, terima kasih untuk waktunya. Ya. Bahwa tadi kita sudah menyusuri sejumlah jalan, Pak, mulai dari kantor Polres Jakarta Pusat, termasuk juga Kemayoran, Gunung Sahari, kemudian juga Medan Merdeka Barat, dan kita berhenti di Bundaran HI. Saat ini apa yang akan dilakukan oleh polisi dan aparat lainnya? Kita konsolidasi sejenak sambil evaluasi pelaksanaan kegiatan patroli tadi. Setelah ini kita akan lanjutkan patroli ke rute berikutnya melalui Iman Bonjol sampai ke Keramat dan lokasi-lokasi lainnya. Kita tadi sampaikan untuk sebagai evaluasi sementara ini, apabila kita mendapati sekumpulan masyarakat yang mencurigakan, nanti jangan ragu-ragu untuk kita datangi, kita tanyakan perihal kepentingannya. Dan tentu yang ingin diketahui publik adalah untuk wilayah Jakarta Pusat sendiri, wilayah-wilayah yang bisa dikatakan paling rawan di malam hari itu di mana saja? Tadi beberapa sudah kita lewati, yaitu antara lain di Jalan Gunung Sahari. Kemudian nanti untuk lokasi-lokasi lain mungkin di daerah Senen, yang beberapa waktu terakhir antisipasi masyarakat tawuran maupun balap liar. Saya masih berada di Bundaran HI, saudara. Tadi pada akhirnya tim patroli memutuskan untuk memindahkan kendaraan ke posisi seberang, dan memang inilah pemandangannya, saudara. Di malam hari ada sejumlah masyarakat ya yang kemudian nongkrong begitu atau berkumpul. Kita akan coba lihat ke depan apa yang kemudian dilakukan polisi. Dan nampaknya memang dibubarkan ya untuk keamanan semua. Oke. Dan itu juga ada yang push up, saudara. Saya akan ya. Ada 3 orang yang nampaknya dikumpul. 1, 2, 3. Ya, berdiri. Pak Alex, izin Pak, tadi ada 3 orang yang di push up, itu boleh tahu mungkin melakukan apa? Ya, ini ada saudara kita dari luar kota, ya, mampir di Jakarta, terus jalan-jalan ke sini pakai celana pendek semua, cuma dia nggak pakai helm. Tidak pakai helm ya? Suratnya lengkap, ya sudah, supaya peringatan saja, supaya push up 3 kali saja, peringatan bahwa di Jakarta jalan-jalan harus pakai helm.